Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh berbahagia hari ini kita bisa datang berbakti kepada Tuhan, bersekutu bersama, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 204, berdekat padamu. Ibu-ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat sore Tuhan Yesus, kami datang menghampirimu pada persekutuan Komisi Perempuan Durian sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami semua, ibu-ibu yang senantiasa setia dan rindu untuk bersekutu bersama-sama. Kami juga mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh merasakan kesehatan kami, sukacita yang kami alami setiap hari. Itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Pada kesempatan ini, sebagian dari ibu-ibu pengurus juga ingin menaikkan puji-pujian yang akan kami bawakan pada persekutuan kami sore hari ini. Kiranya itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Yuyun sekali. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan, apa yang akan disampaikan, Tuhan urapi supaya semua yang keluar dari mulut bibir itu semua boleh membawa berkat bagi kami semua. Engkau berkati Tuhan, keluarganya, pelayanannya, dimanapun Engkau utus, supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persekutuan kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya, amin. Kasih Allah begitu besar kepada setiap kita, sehingga Ia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib sebagai jalan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Mari sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari PPR 1 nomor 225, Suara Injil Berbunyi. Yes.
Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami boleh memuji Tuhan. Kami sebentar rindu untuk mendengar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami siap diajar, dididik, dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar dan kami siap melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ibu-ibu yang kasih di dalam Tuhan, sebagai dasar firman Tuhan kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 sampai dengan 36. Tetapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan, kita akan membaca beberapa bagian saja. Saya akan bacakan bagi ibu-ibu sekalian. Silakan boleh menyimak Alkitab masing-masing. Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia. Dalam hal ini yang dimaksud Anak Manusia adalah Tuhan Yesus. Dia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku, ada kalimat yang biasanya dikatakan oleh putra kami ketika dia melihat papa mamanya akan pergi keluar membawa motornya dan pergi untuk mengerjakan sesuatu. Putra kami berkata demikian, "Pak, Ma, hati-hati ya, jangan lama-lama perginya. See you later ya, Ma, see you later ya, Pak." Putra kami berkata demikian. Kalimat itu selalu diucapkan ketika kami akan pergi. Entah kami mau pergi belanja atau mau pergi mengantarkan sesuatu kepada jemaat. Saudara, itulah yang dia katakan. Kemudian setelah dia berkata demikian, saya akan berikan pesan kepada putra kami demikian. Tim, jaga Uti ya, nggak boleh ngeyel. Jaga Uti baik-baik, ya, jaga rumah baik-baik, temani Uti. Tunggu papa mama pulang. Saudara, dan saat kami datang dia akan menyambut dengan gembira dan terkadang sambil berkata begini, "Timi udah tunggu-tunggu loh, papa mama lama-lama nggak datang-datang. Timi sudah lapar. Timi tadi pesan makan kan, papa mama nggak pulang-pulang, lama sekali. Tapi tadi Timi tidak ngeyel," dia berkata demikian. Saudaraku, putra kami sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi pesan kami, sambil menanti papa mamanya pulang. Timi tidak ngeyel, Timi sayang Uti, Timi temani Uti. Saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaan sekarang bagi setiap kita adalah bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan setiap kita saat kita diminta untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apa yang kita lakukan untuk menanti kedatangan Tuhan? Saudaraku, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku," kepada Tuhan Yesus. Ayat 2, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku," Tuhan Yesus itu, "mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ayat yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudaraku, mari perhatikan ayat yang kedua. Tuhan berkata demikian. Ia pergi kepada siapa? Kepada Bapa. Dengan tujuan apa? Untuk menyediakan tempat.
menyediakan tempat bagi setiap kita. Iya, setiap kita yang takut akan Dia, taat dan setia kepadanya. Ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata demikian. Ia akan datang kembali. Untuk apa? Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput setiap kita. Dijemput untuk apa? Untuk tinggal bersama-sama dengannya. Namun saudaraku, kapan dan masa waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya akan terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu. 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua, ayat pertama dan kedua berkata demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang itu seperti pencuri pada malam. Ya saudara, pencuri. Tidak ada yang berkata, tidak ada menyampaikan pesan terlebih dahulu. Ya, aku nanti malam akan datang ke rumahmu, akan mencuri sesuatu dari rumahmu. Saudara, pencuri akan datang dengan tiba-tiba. Tidak ada yang bilang terlebih dahulu. Lukas 12 ayat yang ke-40 berkata demikian. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara kasih di dalam Tuhan, sudah jelas dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya tidak diketahui oleh siapapun. Tetapi kita bisa tahu, ada begitu banyak manusia, ada begitu banyak orang yang memberikan spekulasinya tentang waktu kedatangan Tuhan. Oh, tahun sekian, jam sekian, hari sekian. Ada begitu banyak orang mengatakan demikian. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya seperti pencuri. Saudara, hari ini saya mengajak setiap kita untuk melihat apa sih kata firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Apa sih yang harus kita lakukan? Saudara, satu hal yang penting Tuhan pesankan kepada setiap kita. Iya, satu hal yang penting Tuhan pesankan kepada setiap kita tentang apa sih yang harus kita lakukan untuk menanti menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Perhatikan ayat yang ke-36. Di sana kita menemukan kata berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Kita diminta untuk apa? Jangan lengah. Jangan lengah. Jangan tertidur, selalu waspada. Siap sedia. Ingat tadi, Tuhan datang tidak bilang-bilang. Seperti pencuri. Mari perhatikan ayat 34 dan 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan mengisi hari-hari kita dengan apa? Tekun berdoa dan menempatkan Tuhan sebagai apa? Fokus utama kehidupan setiap kita. Saudara, ketika kita berdoa berarti kita itu sadar kalau kita tidak sanggup untuk berjaga-jaga sendiri dengan kekuatan sendiri. Kita itu butuh Tuhan untuk menopang kita, untuk menolong kita, menguatkan setiap kita. Mengapa? Ya saudara, karena dalam hari-hari yang kita jalani ada begitu banyak hal yang bisa kemudian mengalihkan fokus kita, mengalihkan fokus hidup kita dari Tuhan. Ya, kemudian bisa juga menggoncangkan iman kita. Saudaraku, misalnya gini, kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk mengurus keluarga kita sibuk mengurus anak kita. Apalagi kalau anak kita bandel-bandel, kita sibuk mengurus cucu kita. Apalagi kalau cucu kita ada di mana-mana, ada di kota ini, ada di kota ini. Kita sibuk cari duit. Kita punya toko banyak, kita punya anak buah banyak hal yang harus diurus. Atau kita sibuk mikirin sakit penyakit kita yang nggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Sampai kemudian kita lupa apa? Lupa nggak ibadah karena memikirkan hal itu. Kita lupa nggak berdoa. Kita lupa nggak baca firman. Kenapa? Karena fokus kita kepada itu tadi. Cucu kita, anak kita, kesibukan kita, usaha kita, pekerjaan kita, masalah kita. Lebih parahnya lagi, kita nggak ingat kalau kita punya Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita. Contoh lain saudara,
Ada masa sulit yang kemudian menghampiri kehidupan kita, keluarga kita. Ada pertengkaran di dalam keluarga kita. Kemudian mungkin juga ada pengkhianatan dari suami atau istri. Usaha yang jatuh, usaha yang bangkrut dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tidakkah peduli dengan kehidupanku? Lalu kita semakin jauh daripada Tuhan. Mengalihkan fokus kita dari hadapan Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah berpesan kepada setiap kita bahwa dalam masa penantian kedatangan yang kedua akan ada begitu banyak hal yang menyulitkan kehidupan setiap kita. Saudaraku bisa membaca secara keseluruhan dari Lukas pasal 21 tadi. Secara keseluruhan di sana kita akan bisa mendapati ada aniaya, kemudian ada bencana, ada sakit penyakit, ada peperangan dan lain sebagainya. Dan semua itu bisa mengalihkan fokus kita dari hadapan Tuhan. Karena kita sibuk memikirkan, loh penyakit tidak hilang-hilang. Lo usaha kok bangkrut terus. Lo kenapa ada masalah begini? Kita lupa akan kehadiran Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah berpesan kepada para murid pada waktu itu yang mendengar Tuhan secara langsung, dan tentunya kepada setiap kita saat ini, bahwa kita tekun berdoa. Dengan tekun berdoa akan menjadikan kita apa? Fokus kepada Tuhan. Ya, kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan selalu dan selalu. Saudara, ketika kita berdoa, kita akan mampu dengan tegar menghadapi kehidupan kita. Kita bisa menyadari bahwa, oh iya, Tuhan pasti punya rencana yang berbeda dalam hidupku. Oh iya, hari ini masalah ada, tetapi aku percaya Tuhan ada selalu bersama denganku. Saudara, dengan kita tetap tekun berdoa, kita memfokuskan kehidupan kita enggak kepada masalah kita, tidak kepada kesulitan kehidupan kita, tidak kepada sakit penyakit kita. Saudara, kita akan mampu menjalani masa-masa sulit itu yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, tentu ada begitu banyak hal sulit datang dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita fokus kepada Tuhan, biarlah ketika Tuhan datang, ketika Dia datang tiba-tiba, Dia akan mendapati setiap kita sebagai anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Saudaraku, pesan buat setiap kita hari ini adalah hari Tuhan datang kedua kalinya. Tidak ada yang tahu kapan dan waktunya. Dia bisa datang tiba-tiba. Dan pesan Tuhan kepada setiap kita adalah tetaplah berjaga-jaga, waspadalah, siap sedialah. Dengan cara apa? Tetap kita tekun berdoa dalam keseharian kita, menjalin relasi dengan Tuhan dan firman-Nya, dan kita menjadikan Tuhan sebagai fokus kehidupan kita. Dan biarlah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan datang kedua kalinya, Dia mendapati setiap kita anak-anak Tuhan setia dan taat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di tengah-tengah masa sulit yang kami hadapi, biarlah Tuhan Yesus kami tetap tegar. Kau dapati kami setia kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami, pandangan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan biarlah menguatkan hati setiap kami. Supaya di tengah-tengah masa sulit ini, masa penantian kami akan kedatangan Tuhan ini, kami tidak goncang, kami tidak goyah iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, sahabat kami, saudara-saudara seiman kami. Biar mereka juga tetap memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kedua kalinya, biar Tuhan mendapati setiap kami, anak-anak-Mu ini, setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila kami kekuatan, kemampuan untuk boleh melakukan firman-Mu hari ini di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur serta permohonan kami. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang didapati taat dan setia kepadanya. Karena itu mari berjaga-jaga dengan tetap berdoa dan menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita memuji nama Tuhan dari PPR 1 nomor 210, Maranatha. Haleluya,
kita mau berdoa bersama-sama, menaikkan kerinduan hati setiap kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, sore hari ini boleh memuji nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh mempersiapkan hati kami, hari-hari kami, untuk mendapati kami setia taat kepada Tuhan ketika menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau juga boleh memberkati kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, cucu kami, pekerjaan kami, usaha kami. Dan berikan kepada kami kesehatan Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, biarlah Kau dapati kami juga boleh mendapat vaksin daripada Tuhan yang dibagikan oleh para pemimpin bangsa kami, pemerintah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami juga boleh menjaga kesehatan kami melalui protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, setiap pergumulan, Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kami. Untuk Tuhan boleh menjalani hari-hari kami dengan sungguh-sungguh dan iman kami boleh bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu hari ini, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah setiap kerinduan hati kami yang tidak terucap pada hari ini, Engkau meniliknya masing-masing dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Sampai jumpa dengan ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.